Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya ya guys. Nah, di video kali ini kita akan horor-hororan lagi nih guys. Dimana kali ini gue bakalan bahas bangunan sekolah yang udah lama banget terbengkalai, karena banyak banget kejadian-kejadian yang horor, yang mistis, dan mencekam di dalam bangunan itu guys. Sekolah memang tempat kita belajar dan menimba ilmu ya guys. Tentu banyak banget kenangan-kenangan semasa sekolah yang mungkin sampai sekarang masih diingat. Tapi apa jadinya jika sekolah yang kalian tempati menyimpan banyak sekali kisah-kisah kelam di Perang Dunia Kedua guys. Dimana kali ini gue bakalan bawain dan bahas cerita mengenai sekolah Tak-Tak School yang ada di Hong Kong. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu guys, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Gedung sekolah adalah salah satu tempat yang biasanya membawa banyak kenangan, karena masa-masa sekolah adalah masa yang indah dan berwarna. Setuju guys? Setuju dong. Namun apa jadinya jika gedung sekolah mempunyai kenangan atau kejadian kelam di masa lampau, sehingga disebut angker karena banyak kisah mistis dan cerita-cerita horor di dalam gedung tersebut. Salah satu gedung sekolah yang bernama Tak-Tak School yang terletak di Ping Shan, Hong Kong. Nah, bangunan sekolah ini terkenal sebagai gedung sekolah paling angker di dunia. Mengerikan kan? Gedung sekolah ini diketahui memiliki sejarah yang kelam pada masa Perang Dunia Kedua. Dimana kan memang pada saat itu ketika Perang Dunia Kedua di beberapa negara pun terjadi peperangan ya. Terbukti ketika itu Hong Kong pun dijajah oleh Jepang ya guys. Bangunan Tak-Tak School ini sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Menurut kisah, dulunya tanah yang sekarang di atasnya telah didirikan beberapa bangunan ini adalah tanah adat milik salah seorang pesohor yang ada di Hong Kong. Di masa penjajahan Jepang, keluarga pesohor tersebut bersama warga dari desa yang ada di sekitarnya melakukan perlawanan terhadap Jepang nih guys. Karena warga di sana gak mau gitu ya, semena-mena langsung ngasihin tanahnya aja ke Jepang. Tapi karena mereka kalah jumlah dengan tentara Jepang yang begitu banyak serta senjata yang udah canggih, akhirnya para penduduk desa yang ada di tempat tersebut kalah dan langsung dibantai habis semuanya guys oleh tentara Jepang. Mengerikan ya. Nah, di tempat daerah sekolah Tak-Tak School inilah menjadi saksi bisu perjuangan segelintir orang melawan para pasukan Jepang yang menjajah Hong Kong. Konon kisahnya para warga yang meninggal langsung dikuburkan secara massal di lereng bukit yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula munculnya kisah-kisah horor yang ada di seputaran sekolah Tak-Tak School. Konon suara-suara teriakan serta suara-suara tangisan sering terdengar oleh warga sekitar, dan juga suara langkah-langkah kaki seperti tentara yang sedang berbaris gitu ya guys, terdengar oleh warga-warga sekitar. Maka dari situ masyarakat di lokasi gedung itu percaya bahwa suara-suara tangisan dan suara-suara jeritan dan suara-suara langkah kaki itu merupakan arwah dari korban penjajahan Jepang di masa lalu. Gedung sekolah tersebut didirikan sejak tahun 1931, lalu digunakan aktif hingga tahun 1961 guys. Namun sayangnya gedung sekolah tersebut tidak terpakai lagi selama belasan tahun guys. Hingga akhirnya pada tahun 1974 bangunan sekolah Tak-Tak School ini kembali digunakan untuk belajar mengajar. Kemudian pada tahun 1998 sekolah Tak-Tak School ini pindah ke gedung baru. Dikarenakan lokasi gedung awal itu yang menyimpan banyak sekali kejadian-kejadian tragis gitu ya di masa lampau. Namun kisah yang paling melegenda di sekolah itu adalah dulu ada seorang guru perempuan yang memakai baju merah. Tiba-tiba guru tersebut diperkosa oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Akhirnya guru tersebut depresi dan akhirnya gantung diri di toilet sekolah guys. Karena menaruh rasa dendam, banyak masyarakat yang percaya jika arwah guru itulah yang sering menampakkan diri di bangunan sekolah Tak-Tak School itu guys. Karena memang kata warga di sana sering ada penampakan perempuan yang berbaju merah ya guys. Karena ya warga beranggapan kalau itu mungkin arwah dari guru yang gantung diri itu guys. Karena dulu sebelum meninggal, guru itu pun memakai baju merah ya guys. Baju merah ini kan kalau di Indonesia identik dengan kuntilanak merah ya guys. Kalau kuntilanak merah ini kan energinya cenderung besar ya guys. Energinya cenderung kuat, menyimpan amarah gitu ya. Kalau kuntilanak merah di Indonesia, kalau di sana mungkin ya itu arwah si guru tadi guys. Dan hantu merah ini juga merupakan hantu yang penasaran
dan merupakan hantu yang paling meneror siapa saja yang datang dan berkunjung ke sekolah Tak-Tak School. Bahkan konon katanya hantu ini tidak hanya menampakkan wujud, tapi hantu ini juga sering merasuki dan melukai para pengunjung. Sekilas hal tersebut memang tidak mungkin ya guys. Namun ketika itu di tahun 2002 ada sebuah kejadian, ada sekelompok perempuan yang jumlahnya 12 orang. Mereka akan merencanakan untuk uji nyali ke gedung sekolah Tak-Tak School itu guys. Karena memang mereka ini penasaran dengan semua info yang beredar mengenai sekolah Tak-Tak School ini guys. Akhirnya mereka membentuk tim untuk menjelajahi sekolah Tak-Tak School ini. Pada saat itu ada seorang wanita yang melihat sosok hantu yang berbaju merah itu guys. Hantu itu sedang berdiri di hadapannya, cuman jaraknya agak cukup jauh ya guys. Nah wanita ini gak percaya gitu ya, itu apa gitu ya, yang dilihat apa ini bener penampakan sosok hantu merah itu. Nah wanita ini bukannya pergi meninggalkan sosok hantu baju merah ini, tapi wanita ini malah terus berjalan mendekati sosok hantu yang berbaju merah itu guys. Akhirnya semakin dekat berjalan mendekati sosok hantu yang memakai baju merah itu, hingga akhirnya wanita tersebut berteriak dengan kencang. Sontak ia langsung berlari terbirit-birit. Nah tapi ketika menjauh, sosok hantu yang berbaju merah ini terus ngikutin, terus neror anak yang tadi ngedeketin guys. Hingga akhirnya ketika wanita itu berhenti untuk menghela napas, tiba-tiba wanita itu langsung kesurupan sosok hantu yang berbaju merah tadi guys. Sontak pada saat itu teman-temannya langsung kaget dan heboh ya melihat satu temannya yang kesurupan itu guys. Sehingga ada beberapa temannya yang berusaha untuk menyadarkannya tapi tidak bisa gitu ya. Dan yang lebih menakutkan lagi, wanita yang kesurupan itu malah mencekik dirinya sendiri guys. Itu membuat dirinya tidak bisa bernafas. Akhirnya beberapa orang keluar dari bangunan itu untuk meminta pertolongan kepada warga yang ada di sekitar bangunan sekolah tersebut guys. Dan ketika beberapa orang warga mau menolong, tiba-tiba wanita yang kesurupan ini langsung menggigit dan mencakarnya ya guys. Jadi sosok hantu merah yang masuk ke tubuh wanita ini arogan ya guys, agresif. Ini udah bahaya banget ya kalau udah langsung mencelakai orang-orang gitu ya. Hingga pada saat itu ada dua wanita yang pingsan, sementara satu orang lagi dilarikan ke rumah sakit. Dan wanita yang kesurupan ini dikabarkan meninggal dunia guys. Anjir, mengerikan bukan ya? Kesurupan sampai meninggal dunia. Ya iyalah, pasti ngeri banget gitu ya setan-setan yang ada di sana. Anjir. Bahkan pada saat itu ada sekelompok mahasiswa yang ingin bermain paintball di bangunan sekolah tersebut. Jadi ya memang bangunan tersebut cocok lah gitu ya buat main paintball atau tembak-tembakan gitu guys. Jadi para mahasiswa ini berencana untuk udahlah main paintball di bangunan sekolah itu, sekalian uji nyali katanya gitu ya. Akhirnya mereka pun di sana lari-lari, ngumpet-ngumpet gitu ya, main paintball, tembak-tembakan juga. Tapi bukan polisi tembak polisi ya, ini mahasiswa tembak mahasiswa guys. Akhirnya serang beberapa lama, ada seorang mahasiswa yang melihat sosok hantu yang berbaju merah itu guys. Nah si mahasiswa ini ngelihat dari jauh. Lah itu siapa? Kok ada perempuan katanya. Perasaan timnya datang ke sini nggak ada tuh perempuan katanya. Tapi setelah disidik-sidik gitu ya, dilihat dengan jelas perempuan itu kok kakinya nggak napak ke tanah alias melayang guys. Dari situlah mahasiswa itu langsung kabur dan lari meninggalkan bangunan itu. Tapi ketika mahasiswa itu berlari untuk keluar dari bangunan itu, ternyata nggak bisa gitu ya. Jalan yang semula itu jalan keluar, ternyata ngarahnya bukan keluar tapi malah masuk lagi ke dalam. Jadi seolah-olah mahasiswa ini dibikin bingung gitu ya di dalam bangunan tersebut. Akhirnya mahasiswa itu pun bingung gitu ya, gimana caranya keluar dari bangunan ini, sementara teman-temannya pun nggak ada di dalam bangunan tersebut. Singkat cerita, pemuda itu pun diam dan pasrah gitu ya sama apa yang terjadi. Sampai akhirnya pada saat itu terdengar teriakan-teriakan dari beberapa teman dan warga sekitar ya guys. Akhirnya mahasiswa itu pun menuju ke sumber suara. Mahasiswa itu melihat teman-teman bersama warga sedang berkumpul di luar bangunan Tak-Tak School itu guys. Dan katanya mahasiswa itu telah hilang selama 2 hari. Anjir, mengerikan ya. Jadi yang dirasakan oleh mahasiswa itu, ya dia nggak hilang selama 2 hari gitu ya, rasanya cuma baru sebentar gitu ya. Padahal baru aja main paintball itu kurang lebih ya bisa dihitung jam lah ya, tapi katanya dia udah ngehilang selama 2 hari. Wah, ngeri ya guys. Itu dia guys, kisah Tak-Tak School, sekolah terseram di dunia. Gimana menurut kalian guys? Mengerikan, mencekam,
Menegangkan bukan? Dan sampai sekarang bangunan sekolah Tatak School ini masih berdiri dengan kokoh, tanpa lumut, tanpa jamur, karena memakai no drop guys. Nggak bercanda. Nah sampai sekarang bangunan sekolah Tatak School ini masih berdiri dengan kokoh ya guys, tapi terbengkalai gitu ya, gak ada yang ngurus ya. Siapa yang mau ngurus gitu ya bangunan angker kayak gini, ya udahlah dibiarin aja gitu ya. Gimana guys? Apakah kalian mau berkunjung ke sana untuk main petak umpet dan uji nyali? Gaskeun. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue tadi udah bilang subscribe dulu guys. Subscribe guys. Yuk, mungkin segitu aja video kali ini. Gue Wilday.